Halo semuanya, tahukah kalian bahwa presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, juga menjadi salah satu figur perancang Pancasila yang pada akhirnya akan menjadi dasar pedoman filosofi bangsa Indonesia. Namun, kira-kira lebih tepatnya seperti apa ya? Ayo kenal lebih lanjut. Sebagai ideologi yang mendasari Indonesia, pengetahuan mengenai Pancasila berfungsi sebagai landasan, tidak hanya dalam kepemerintahan, namun juga dalam keseharian. Dalam era globalisasi, menjadi penting untuk merenungkan dan memahami Pancasila dalam konteks yang lebih luas. Bagi Soekarno, Pancasila adalah filosofi Sekonslah dan Weltanschauung, yaitu dasar filsafat negara dan pandangan hidup setiap bangsa. Maka dari itu, Pancasila bukan sekedar aturan, tapi juga jiwa Indonesia. Salah satu pendiri bangsa yang memiliki peran dalam perumusan Pancasila adalah Soekarno. Dalam perumusan ideologi, Soekarno menganggap Pancasila sebagai filosofi Sekonslah, yaitu dasar filsafat negara, dan Weltanschauung, yaitu pandangan hidup bangsa. Selain itu, Pancasila juga dapat dikatakan sebagai jalan tengah antara kemajemukan ideologi yang ada di Indonesia. Pemikiran Soekarno adalah perpaduan sosialisme, nilai ketuhanan, dan budaya Indonesia yang dimana hal tersebut dipengaruhi langsung oleh pengalaman pahit kolonialisme. Menurut Ernayanti, tahun 2026, Soekarno juga memiliki latar belakang pemikiran yang sosialis yang digabungkan dengan nilai-nilai ketuhanan dan budaya Indonesia. Salah satu yang menjadi kritik Soekarno terkait sosialisme ortodoks, yakni dinilai kurang memperhatikan aspek kebudayaan dan spiritual masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan Pancasila yang dinyatakan pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Prinsip Soekarno dapat dibilang dipengaruhi oleh pengalaman bangsa Indonesia dalam menghadapi ketertindasan kolonial. Menurut Burlianpe dalam artikelnya pada tahun 2020, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menghasilkan 5 prinsip. Yang pertama ada nasionalisme, yang kedua ada internasionalisme, yang ketiga ada mufakat, yang keempat ada kesejahteraan dalam perwakilan, dalam permusyawaratan, dan yang kelima ada ketuhanan, di mana itu menjadi Pancasila kita saat ini. Yang pertama ada nasionalisme, yang kedua ada internasionalisme, yang ketiga ada mufakat, yang keempat ada kesejahteraan dalam perwakilan, dalam permusyawaratan, dan yang kelima ada ketuhanan, di mana itu menjadi Pancasila kita saat ini. Soekarno bahkan meresapinya jadi trisila. Yang pertama, sosionasionalisme. Dan yang kedua, ada sosiodemokrasi. Yang ketiga, ketuhanan yang berkebudayaan. Nilai-nilai ini masih relevan banget di era media sosial seperti sekarang. Menurut Ernaniati, 2026, ada pula kontribusi pemikiran Soekarno dalam permusyawaratan Pancasila dalam sudut pandang ekonomi. Hal ini tercermin pada gagasan mengenai kedaulatan ekonomi rakyat sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Namun, poin-poin Soekarno sebelumnya mengalami perubahan pada Piagam Jakarta 2022 Juni 1945 menjadi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pada akhirnya perubahan terjadi kembali pada 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI yang mengubah sila 1 menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Di era globalisasi yang dinamis dan kompleks, Indonesia perlu memastikan relevansi Pancasila melalui kritik konstruktif dan dialog antar generasi. Melalui dialog dan kritik, nilai-nilai Pancasila dapat dipertimbangkan untuk mencapai pengaplikasian yang efektif dan sesuai. Pertimbangan terkait hal ini juga perlu didasari norma dan perlindungan HAM untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan keseharian. Pancasila bukan hafalan, ini prinsip hidup kita. Pertanyaan buat kalian, dari 5 prinsip Soekarno tadi, yang mana yang paling kalian rasain manfaatnya? Tulis di kolom komentar ya.